Selamat jumpa dalam channel kami, channel yang selalu menyuguhkan kerenungan dan pengajaran Alkitab yang sehat dan benar. Pemahaman Alkitab yang salah akan membawa pada praktek iman yang salah pula. Channel ini memiliki tujuan agar setiap pendengar dapat memahami firman Tuhan yang sehat dan Alkitabiah dan akan menghasilkan pertumbuhan iman yang benar. Selamat menikmati. Pada kesempatan ini saya membawa kita kepada sebuah pengajaran dan saya memberi tema gandum di gudang. Salah satu metode yang dipakai untuk menafsirkan Alkitab adalah metode alegorikal atau alegori. Metode alegorikal maksudnya begini. Maksud-maksud tersembunyi di dalam pesan-pesan Alkitab selalu ditafsirkan secara rohani. Padahal Alkitab mempunyai banyak pesan atau arti. Kebanyakan metode alegorikal bertentangan dengan metode literal, yaitu metode yang menekankan penafsiran Alkitab menurut apa yang tertulis di dalam Alkitab. Contoh ayat yang sering ditafsir dengan metode alegorikal. Dalam Matius pasal 3 ayat 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 16 juga demikian bunyinya. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia lebih berkuasa daripadaku, akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, sebagian orang menafsir begini, baptisan api, artinya Yohanes berbicara tentang baptisan Roh Kudus dan baptisan api dalam ayat-ayat di atas. Itu menunjuk pada pemurnian orang percaya. Di mana letak penafsiran alegorinya? Baptisan api dirohanikan artinya dengan pemurnian orang percaya. Maksudnya begini, katanya orang percaya akan seolah-olah melewati api untuk dimurnikan sama seperti seorang tukang logam memurnikan emas di tungku berapi. Menurut saya ini penafsiran yang kurang tepat dan tidak benar. Kalau Anda terkena virus ajaran yang salah ini, itu resikomu karena banyak pengajar atau pemberita Alkitab yang sangat salah menafsirkan Alkitab. Kamu percaya penafsir yang ngawur karena kamu tidak tahu mana yang benar dan karena kamu tidak belajar tentang itu. Sama seperti orang yang menyampaikannya ngawur karena tidak pernah belajar, maka dia mengutip ayat di sana dan di sini lalu mendukung pikirannya yang ngawur dan sesat. Bila arti baptisan api telah dipercaya oleh orang percaya sebagai suatu pengajaran tadi, yaitu sebuah pemurnian iman, maka seumur hidupmu engkau akan terus mencari baptisan itu. Karena engkau berpikir bahwa baptisan itu adalah sebuah kejadian tertentu atau proses tertentu yang harus dilewati oleh orang percaya. Dalam beberapa waktu yang lalu, saya pernah menyinggung tentang salah satu arti baptisan api yang menurut saya kurang tepat. Ada yang menafsirkan baptisan api itu adalah bagian dari baptisan Roh Kudus. Tidak terpisah. Sehingga artinya adalah pada waktu baptisan Roh Kudus terjadi, di situ juga terjadi baptisan api. Tetapi lidah api yang dibicarakan di hari Pentakosta di loteng Yerusalem bukanlah api literal atau api yang sesungguhnya, melainkan seperti lidah api. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati dan tidak sembarangan menafsirkan kebenaran Alkitab. Salah menafsirkan sebuah ayat dan mengajarkan kepada orang lain
akan membuat orang lain terjerumus ke dalam kesesatan. Ada lagi pernyataan yang bodoh seperti ini. Lahir baru belum menjamin hidupmu ke surga. Lalu kalau lahir baru tidak menjamin hidupmu masuk surga, apa yang menjamin hidupmu? Nah, hati-hati dalam mencerna ungkapan-ungkapan yang menyesatkan ini. Metode alegorikal itu baik, tetapi banyak orang tidak mengerti metode ini karena tidak pernah belajar, sehingga menyatakan sesuatu yang ngawur dan sesat tentang Alkitab. Pernyataan lain begini, urapan Allah memampukan hidupmu dan memberikan kuasa. Nah, ini juga ada sesuatu hal yang tidak benar. Urapan apa? Coba saya tanya. Salah satunya manusia yang diurapi adalah Yesus. Dia disebut Mesias, artinya orang yang diurapi. Anda mau jadi Mesias baru untuk menggenapi kata-kata Yesus? Lihat, ada Mesias di sini dan ada Mesias di sana. Jangan percaya kepada mereka pernyataan-pernyataan demikian. Yohanes Pembaptis berbicara tentang baptisan. Baptisan itu artinya memang memasukkan sesuatu ke dalam. Bila dihubungkan dengan baptisan air, maka artinya adalah memasukkan sesuatu ke dalam air atau imense. Yohanes Pembaptis mengatakan begini, satu, aku membaptis dengan air. Yang kedua, Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Lihat polanya di sini. Baptisan air menyucikan tubuh manusia. Baptisan Roh Kudus menyucikan roh manusia. Baptisan air memasukkan tubuh jasmani ke dalam air. Baptisan Roh Kudus memasukkan roh manusia ke dalam Roh Kudus. Baptisan air adalah upacara tanda masuk seseorang ke dalam kerajaan Allah. Baptisan Roh Kudus adalah upacara bersatunya seseorang dengan pribadi Allah. Nah, boleh Bapak Ibu Saudara lihat perbedaannya. Di dalam Matius 28 ayat 20 ada kalimat mengatakan begini, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Baptisan air dikerjakan oleh manusia, baptisan Roh Kudus dikerjakan oleh Allah sendiri. Yohanes Pembaptis mengatakan begini, aku membaptis dengan air, tetapi Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, dalam pembahasan yang lain nanti kita akan memperluas lagi tentang baptisan Roh Kudus. Lalu bagaimana tentang baptisan api? Yohanes Pembaptis memperkenalkan istilah ini. Sebenarnya sejak Yesus dibaptis oleh Yohanes, Yesus sedang diperkenalkan kepada dunia. Artinya bahwa pelayanan Yesus dimulai saat itu. Dan ketika pelayanan Yesus dimulai, maka sebenarnya pelayanan Yohanes Pembaptis selesai. Artinya periode pelayanan Yohanes sudah berakhir. Saya sudah menyampaikan mujizat pertama Yesus terjadi di Kana, tepat sesudah Yesus selesai dibaptis Yohanes Pembaptis. Pelayanan Yohanes Pembaptis mengakhiri masa perjanjian lama, masa di mana hukum Taurat menjadi sumber kebenaran. Sedangkan pelayanan Yesus memulai masa perjanjian baru, masa di mana kenyataan Immanuel itu akan diwujudkan. Immanuel artinya Allah menyertai kita. Jadi bukan lagi mendampingi kita, tetapi berjalan dan hidup di dalam kita. Itu sebabnya kita menemukan peristiwa baptisan Roh Kudus, peristiwa di mana Allah berdiam di dalam kita. Ketika Yohanes Pembaptis berbicara tentang baptisan api, dia tidak sedang berbicara tentang konsep baru pengajaran orang percaya. Pelayanan Yohanes Pembaptis resmi berakhir saat dia membaptis Yesus. Nah, tanggung jawab untuk mengajar kebenaran ada di pundak Yesus, dan Yohanes Pembaptis tidak perlu menambahkan apapun pada pengajaran Yesus lagi. Di kemudian hari kita mengetahui pengajaran Yesus mengenai memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut Yesus. Berarti Yohanes Pembaptis tidak perlu menambahkan apa-apa dalam pengajaran Yesus dengan membawa pengajaran
pemurnian orang percaya, yaitu baptisan api ke dalam pelayanan Yesus. Yohanes Pembaptis juga mengakui bahwa Yesus lebih besar daripadanya. Membuka tali kasutnya pun Yohanes Pembaptis tidak layak. Yesus harus menjadi lebih besar dan Yohanes Pembaptis menjadi lebih kecil. Secara garis keturunan, Yohanes Pembaptis lebih tua dari Yesus. Artinya, di dalam tradisi Yesus harus menghormati Yohanes Pembaptis kalau kita melihat dari silsilah. Berarti baptisan api tidak pernah menunjuk atau berusaha menambahkan ajaran baru pada pelayanan Yesus Kristus. Kebenaran yang konsisten dengan baptisan api adalah baptisan api berhubungan dengan pengajaran Yohanes Pembaptis pada saat itu. Mari kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Yohanes Pembaptis menyebut orang Farisi dan orang Saduki sebagai keturunan orang beludak. Yohanes Pembaptis sedang berbicara tentang murka yang akan datang bila orang tidak mau bertobat. Kita lihat Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sesudah bicara mengenai baptisan Roh Kudus dan api, artinya baptisan api, Yohanes melanjutkan dengan kata-kata tadi. Satu, pertama, gandum dikumpulkan di dalam lumbung. Yang kedua, debu jerami dibakar dalam api. Nah, sampai di sini saya percaya kamu sudah bisa melihat artinya. Apa arti daripada baptisan api tadi? Kebenaran ini konsisten dengan pengajaran Yesus tentang gandum dan lalang. Di dalam Matius pasal yang 13 ayat 30 berbicara begini, "Biarkanlah kedua tumbuh bersama-sama waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Nah, perhatikan di sini, gandum dikumpulkan di gudang, lalang dikumpulkan untuk dibakar. Nah, jadi begini, baptisan air untuk orang percaya, yaitu kepada orang yang bertobat, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sedangkan baptisan api untuk orang yang tidak percaya, yaitu orang yang menerima murka Allah, yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi kira-kira bisa dipahami dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya teringat dengan satu lagu. Jadi lagunya begini, boleh didengar. Dan dengan lagu ini saya akan sudahi pengajaran tentang baptisan api ini, tentang penafsirannya. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari, tabur bibit cinta, tabur tengah hari, sampai malam hari. Tunggu datang hari, pungutan mulia, kita bawa gandum ke gudang Allah. Gandum di gudang, gandum